Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Faidizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan bahkan mempraktekannya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai, sehat Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah pemirsa, saya ingatkan kembali kepada Anda, apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan Anda kirimkan pertanyaan Anda, baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Dan Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom. Nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait masalah warisan. Ini spesifiknya soal anak angkat. Biasanya kalau ada keluarga mungkin juga tidak dikaruniai anak, kemudian mereka mengangkat anak begitu ya Kiai ya. Nah, apakah kemudian misalkan orang tuanya meninggal dunia, anak angkatnya ini apakah mendapatkan hak sebetulnya warisan? Saya ingin memulai begini. Agama itu kan kita belajar ada 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Yang ini ukurannya jelas nih. Rukun iman itu apa aja? Ya beriman kepada Allah, bla 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 sampai rukun iman lah. Islam itu apa? Itu aturan legal formal syariat. Tapi di situ ada yang namanya ihsan. Ihsan itu adalah puncak kebaikan. Oleh karena itu, bicara tentang apakah anak angkat mendapat warisan atau tidak, secara syariat tidak dapat. Karena dia bukan anaknya. Dia kan tidak memiliki hubungan darah. Pada syaratnya seseorang itu menjadi ahli waris, dia punya ikatan persaudaraan, darahnya nyambung kepada ayahnya. Maka secara fikih anak angkat itu tidak dapat warisan. Tetapi tadi Mbak Eva memulai segmen ini dengan baik sekali. Ada orang yang tidak punya anak, kemudian dia mengangkat anak. Kata orang Jawa itu pancingan. Karena mengangkat anak, tiba-tiba dia punya anak. Gitu loh. Betul. Lahir anaknya nih, kadang-kadang usianya tuh beda jauh. Anak angkatnya sudah umur 20 tahun, dia kadang-kadang adiknya baru umur 5 tahun, beda 15 tahun. Yang ini anak sendiri, anak kandung, maka anak ini dapat warisan. Tetapi Rasulullah itu bersabda dalam hadis, tidak sempurna iman setiap orang hatta yuhibba li akhihi, sampai dia bisa mencintai saudaranya. Ini saudara mutlak loh. Saudaranya artinya apa? Saudara karena iman kan. Ya, mau dia anak angkat kayak mau saudara angkat, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau dia mampu memperlakukan orang lain seperti dirinya sendiri, bayangkan apa rasanya dia ikut di sana bersama-sama tapi giliran pembagian warisan nggak dapat. Maka kata agama, anak angkat yang baik itu, yang kemudian berbakti kepada orang tuanya, memiliki hubungan yang luar biasa, itu boleh dikasih yang namanya wasiat. Atau kalau tidak mau wasiat, dan itu yang paling bagus, hibah ketika ayahnya hidup. Panggil anak kandungnya, nak, kakakmu itu memang bukan darah daging bapak, tapi saat bapak merindukan adanya anak, tidak ada yang bisa mengobati perasaan bapak itu kecuali kakakmu ini loh, yang bapak ambil dari panti asuhan, yang bapak asuh dari mulai bayi, nak, besar di depan mata bapak, besar dalam dekapan ibu, nak. Maka sekarang alhamdulillah kamu hidup, bapak punya harta nih. Ini katakan aset kita 10, nak. Gimana, nak? Kalau yang 3 saya kasih kepada anak angkat saya, nak. Dan itu kan haknya bapaknya ketika hidup. Boleh dia kasih. Yang tidak boleh itu kalau ngasih itu untuk membahayakan anaknya. Karena dia mungkin justru punya konflik sama anak kandungnya. Maka kemudian dia niatin, saya kasih aja sama anak ini untuk nyakitin ini. Dosa kalau kayak gitu. Itu orang tua nanti hukumannya berat di akhirat. Tapi kalau bukan karena itu, tapi betul-betul karena kemanusiaan, itu yang perlu dijaga. Dan ini para pemirsa,
Agama yang baik itu hanya tidak saja melihat ukuran norma pada aspek syariah, tapi dia juga mengedepankan rasa persaudaraan dalam kemanusiaan yang agung ini. Oke, dan tadi ihsan itu ya Iya, Kiai ya. ihsan tadi. Baiklah, menyambung tadi Kiai katakan bahwa mendapatkan warisan itu ada pertalian darah. Nah, Iya. bagaimana kemudian kalau anak yang lahir ini bertalian darah dengan ayahnya, tapi berada di luar pernikahan? Iya. Nah, di luar pernikahan tuh perlu diperjelas dulu ya. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, apa hukumnya anak yang lahir dari di luar pernikahan? Saya bilang, ya itu berarti anak hasil hubungan zina ya. Enggak Pak, ada akadnya. Saya bilang, kalau gitu bukan di luar pernikahan. Iya, tapi akadnya akad siri. Nah, ini harus kita. Kalau anak itu lahir dari pernikahan siri, dia mendapatkan warisan. Karena secara agama, pernikahannya kan sah. Dia bukan lahir dari zina. Maka dia punya nasab kepada bapaknya. Kalau di luar pernikahan itu artinya zina, maka anak zina hasil perzinaan itu dalam Islam itu bernasab kepada ibunya. Karena dia dari ibunya, itu kan hubungan yang lahir secara tabiat manusia. Memang perempuan tuh punya rahim dan bisa hamil. Tapi saya mohon maaf, nutfah atau sperma ketika masuk ke rahim seorang perempuan, itu kan harus dengan hubungan yang dibenarkan oleh agama. Satu-satunya jalan hanya melalui pernikahan di abad ini kan. Maka kalau tidak ada pernikahan, maka hubungan ini bukan hubungan yang diakui oleh agama. Karena kalau nanti boleh seperti itu, akan kacau kehidupan manusia. Nah, ini para pemirsa bukan berarti kalau ada orang dengan kehilafan, kesalahan, menghamili orang lain, kemudian dia bebas lepas dari tuntutan nafkah anaknya. Nafkah kewajiban memang tidak, tapi nurani dia sebagai seorang yang mengakui bahwa ini adalah bibit dari saya, itu tidak ada salahnya kalau dia diminta pertanggungjawaban secara negara, tetapi secara nasab memang tidak bisa. Oleh karena itu, nasabnya tidak bisa, maka warisannya juga tidak ada. Tetapi sama dengan jawaban saya yang pertama tadi Mbak Eva, kalau dia menjadi orang yang baik, kan bisa saja orang ini berzina dengan perempuan. Tetapi kan bukan berarti pintu surga itu tertutup untuk keduanya. Kan bukan berarti juga masa depan dia di akhirat itu pasti hancur. Enggak. Kan di situ ada pintu taubat. Kenapa pintu taubat itu Allah buka sepanjang masa? Kenapa masa depan manusia itu tidak Allah jelaskan? Faiz, kamu di neraka atau di surga? Supaya orang yang baik itu tidak sombong. Jangan merasa karena dirimu soleh, surga ada di tanganmu. Allah tidak pernah membuka apakah sholat saya itu diterima atau tidak. Sebagaimana Allah tidak pernah tunjukkan bahwa kamu Faiz pasti masuk neraka. Agar harapan untuk meraih surga itu selalu terbuka. Jadi kalau ada anak lahir karena perzinaan, kemudian bapaknya ingin taubat, tanpa membuka aib juga bisa dia sampaikan kepada ibunya, ini loh, sebagaimanapun saya mengakui kalau itu adalah darah daging saya, tetapi ini tidak bisa diangkat secara sah oleh agama karena tidak memenuhi syarat dan ketentuannya. Tapi saya sekarang menjadi pengusaha, saya punya hasil, saya ingin bertanggung jawab kepada masa depan anak saya. Dia kasih harta, maka itu juga boleh jadi Mbak Eva, itu bagian dari pertaubatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap saya menjawab pertanyaan, saya selalu mengedepankan aspek fikihnya, tetapi saya tidak akan pernah lupa pada aspek ihsan yang bernuansa kepada kemuliaan manusia pada kemanusiaannya. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan Kiai soal pertanyaan masalah warisan lagi, tapi kita harus break dulu. Sesaat lagi kita akan masih lanjutkan pembahasan soal warisan. Nanti akan ada pertanyaan soal bagaimana kemudian kalau ayahnya muslim tapi anaknya non muslim, apakah juga akan mendapat warisan? Kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.